Menjawab tuduhan Nabi Muhammad SAW anak haram. Kafir Kristen pemuja Yesus menuduh Nabi Muhammad SAW anak haram. Tuduhan tersebut bermula dari buku sirah yang menyebutkan Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW menikah di hari yang sama dengan bapaknya, Abdul Muthalib. Abdullah menikahi Aminah yang kemudian melahirkan Nabi Muhammad SAW, sementara Abdul Muthalib menikahi Halah yang kemudian melahirkan Hamzah. Kafir Kristen pemuja Yesus mengatakan mustahil Nabi Muhammad SAW anak dari Abdullah. Karena menurut sirah Nabi yang lain, Hamzah lebih tua 4 tahun atau 7 tahun dari umur Nabi Muhammad. Bagi mereka tidak mungkin umur Hamzah lebih tua 4 tahun atau 7 tahun kalau Abdullah dan bapaknya menikah di hari yang sama. Kalaupun ada selisih umur, itu pasti tidak jauh. Ditambah lagi, pada zaman itu ada pernikahan di mana seorang wanita menikah dengan banyak laki-laki. Kemudian setelah hamil, wanita tersebut menunjuk bapa dari anak yang dikandungnya. Kafir Kristen pemuja Yesus menganggap Aminah menikah dengan model seperti itu. Kafir Kristen pemuja Yesus menjadikan buku sirah sebagai dasar tuduhan. Sementara kita tahu kalau informasi dari buku-buku sirah tidak semuanya sahih. Banyak informasi dalam buku-buku sirah yang periwayatnya lemah bahkan palsu. Para ulama ahli sirah tidak ketat dalam menyeleksi riwayat-riwayat yang diterimanya agar rangkaian sirah dari kitab yang ditulisnya tidak terputus. Para ulama ahli sirah menyerahkan penyeleksian riwayat kepada para ulama yang datang kemudian. Kafir Kristen pemuja Yesus menuduh Nabi Muhammad SAW anak haram karena dalam buku sirah bapa beliau, Abdullah menikah di hari yang sama dengan Abdul Muthalib. Kisah tersebut bersumber dari seorang periwayat yang bernama Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Sementara Al-Waqidi adalah periwayat lemah yang sering melakukan kebohongan dalam periwayatannya dan dia suka memalsukan hadits. Berikut ini komentar para ulama mengenai Al-Waqidi. Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa dia adalah seorang periwayat yang melakukan kebohongan dalam periwayatannya, dan suka menukar-nukar isi hadis dengan isi hadis lainnya. Al-Bukhari mengatakan bahwa periwayatannya tidak diakui. Abu Hatim dan An-Nasai mengatakan bahwa dia suka memalsukan hadis. Ibnu Adi mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkannya tidak terjaga, dan kerusakan riwayat itu berasal dari dirinya. Az-Zahabi mengatakan bahwa para ulama seakan bersepakat dirinya periwayat yang lemah. Lalu di akhir biografinya, Az-Zahabi menambahkan, seluruh ulama telah menetapkan lemahnya Al-Waqidi. Ibnu Hajar pun mengatakan bahwa periwayatannya tidak diakui, meskipun sebenarnya dia memiliki ilmu yang sangat luas. Karena Al-Waqidi adalah periwayat lemah yang sering melakukan kebohongan dan memalsukan hadits, maka semua periwayatan darinya tertolak. Kafir Kristen pemuja Yesus juga menuduh ibunda Nabi Muhammad SAW melakukan praktek pernikahan jahiliyah. Yang seorang wanita dapat menikah dengan banyak lelaki, kemudian setelah hamil si wanita boleh memilih salah seorang laki-laki yang menikah dengannya sebagai ayah dari anaknya. Itu adalah tuduhan palsu yang hanya didasarkan pada asumsi kafir Kristen pemuja Yesus sendiri. Tidak ada dalam catatan sejarah manapun, Aminah mempraktekkan pernikahan jahiliyah, baik dari sumber doif lebih-lebih yang sahih. Pernikahan model seperti itu memang benar ada di masa jahiliyah, tetapi berpikiran semua orang Arab melakukannya adalah kesalahan fatal, apalagi Aminah berasal dari keluarga terhormat. Jadi kesimpulannya, berapapun selisih umur Nabi Muhammad SAW dengan pamannya Hamzah, tidak dapat membuktikan Rasulullah SAW anak haram. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم